Halo semua, perkenalkan nama saya Dominika Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan atau disebut Cortex Administration System. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diperuntukkan guna melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran dan pembangunan negara. Selaras dengan fungsi pajak itu sendiri, salah satunya sebagai budgeter menjadi sumber dana yang ditujukan terhadap pembiayaan pengeluaran negara dengan pajak termasuk dalam APBN sebagai penerima dari dalam negeri. Menurut Murdiarti dan Mulyani tahun 2020, seiring dengan kecanggihan zaman saat ini, pajak melakukan pembaruan sistem. Untuk tantangan sistem yang lama atau disebutnya DCP, yaitu terfragmentasi, sistem informasi lama cenderung terpisah-pisah, menyulitkan sinkronisasi data antar unit perpajakan. Yang kedua, compliance cost tinggi, menimbulkan beban biaya administrasi serta waktu yang besar bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Yang ketiga, celah pengawasan. Adanya potensi celah pengawasan bagi fiskus dalam mendeteksi ketidakpatuhan secara cepat dan tepat. Lalu, upgrade ke sistem baru yaitu Cortex System. Yang pertama, integrasi end-to-end, yaitu menyatupadukan proses pendaftaran, SPT, pembayaran, dan pengawasan hingga penegakan hukum dalam satu platform, yaitu Cortex System. Lalu yang kedua, teknologi COTS mengadopsi teknologi commercial of the self berbasis data untuk otomatisasi tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu birokrasi modern, mewujudkan institusi perpajakan yang kredibel, transparan, serta akuntabel secara nasional. Lalu dampak bagi stakeholder sebagai wajib pajak atau pihak eksternal. Yang pertama, penurunan compliance cost, yaitu menghemat waktu dalam biaya operasional dalam pelaporan pajak secara signifikan. Yang kedua, reduksi human error, fitur private data otomatis meminimalisir kesalahan hitung dan resiko sanksi denda. Yang ketiga yaitu transparansi transaksi, akses penuh terhadap taxpayer account management, yaitu memberikan kepastian dan keadilan hukum. Lalu untuk pihak internal yaitu pihak DJP, compliance risk management, pengawasan berbasis resiko secara otomatis mendeteksi profil ketidakpatuhan. Advanced Data Analysis yaitu sinkronisasi masif data instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Lalu yang terakhir, pemeriksaan tepat sasaran. Kerja fiskus lebih efisien, terukur, serta fokus pada potensi penggelapan pajak. Lalu pengaruh pajak pada modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan melalui Cortex memicu peningkatan dua lini kepatuhan secara simultan. Implementasi modernisasi melalui Cortex Administration ini secara langsung mempengaruhi pelaku kepatuhan ini. Hubungan antara modernisasi teknologi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui dua jalur utama, yaitu kepatuhan sukarela, volunteer, model TAM, dan kemudahan. Fitur taxpayer account management memberikan riwayat transaksi transparan secara waktu yang nyata. Lalu layanan cepat yaitu proses restitusi dan komunikasi administrasi yang efisien menumbuhkan rasa keadilan. Kesadaran moral yaitu publik terdorong secara mandiri memenuhi kewajiban tanpa merasa intimidasi sistem. Lalu untuk kepatuhan dipaksa, yang pertama adalah integrasi ILAP dan NIK NPWP. Sinkronisasi nomor identitas dan rekening bank mempersulit pembunyian aset.
discrepancy real time, yaitu sistem analisis data mendeteksi ketidaksesuaian laporan secara otomatis. Yang ketiga, high non-compliant cost, yaitu sanksi, denda, dan risiko penegakan hukum memaksa wajib pajak patuh regulasi. Lalu untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya Cortex System bukan sekadar digitalisasi dokumen biasa, melainkan reformasi fundamental yang mengubah seluruh landscape perpajakan Indonesia dengan mengintegrasikan efisiensi teknologis dan akuntabilitas data. Cortex mampu mendorong kepatuhan sukarela sekaligus memperketat kepatuhan yang dipaksa demi keberlanjutan APBN. Lalu untuk saran, DJP perlu menggencarkan sosialisasi dan simulator interaktif untuk mencegah teknologi shock pada kelompok UMKM dan wajib pajak senior. Yang kedua, wajib pajak hendaknya proaktif mempelajari fitur taxpayer management untuk memantau kewajiban dan menghindari sanksi. Lalu untuk akademis dan peneliti lain disarankan melakukan pengujian kuantitatif pasca implementasi penuh guna mengukur dampak terhadap tax ratio. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.